Halo teman kajili-jili, masih cari rumah responden? Terus kamu nanya, kamu bertanya-tanya sambil basa-basi gitu. Selamat bekerja para surveyor, semoga aman terkendali. Kembali lagi bersama saya Joni. Kali ini saya merangkum informasi dari zona perang Ukraina untuk Anda semua yang senang dengan informasi pengencerotan yang mengadrenalinkan dari zona perang. Tanpa panjang lebar di awal, langsung saja siapkan kopi beserta kawan-kawannya dan selamat menyimak. Melalui drone pengawas Ukraina memperlihatkan aktivitas di sebuah pangkalan militer Rusia dengan beberapa kendaraan militer dengan simbol Z beserta personilnya. Pangkalan militer yang tidak terkonfirmasi lokasinya ini tampaknya sudah diintai oleh tentara Ukraina yang kemudian melakukan penyerbuan. Dalam rekaman dramatis ini memperlihatkan baku tembak antara tentara Ukraina dengan tentara Rusia, di mana tentara Ukraina yang melakukan penyerbuan ini mendapat perlawanan yang sengit sehingga harus berupaya keras untuk menghindari beberapa tembakan yang mengarah kepada mereka. Sebelum akhirnya tentara Ukraina berhasil meledakkan beberapa area di pangkalan militer Rusia tersebut. Serangan terhadap tentara Rusia juga terjadi di sebuah area berparit yang digunakan sebagai pertahanan dan perlindungan, di mana tentara Ukraina menggunakan drone untuk menjatuhkan peledak ke arah tentara Rusia yang sedang bersembunyi. Tentara Rusia yang terpantau kamera drone ini pun terlihat saling berebut untuk mencari perlindungan ketika tentara Ukraina membombardir mereka. Duar! Kementerian Pertahanan Rusia pada 29 November 2022 merilis video yang memperlihatkan tentara Rusia yang sedang melepaskan tembakan dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Dalam keterangannya mengatakan bahwa pasukan Rusia ini terlibat dalam latihan militer di negara tetangganya Belarusia. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, para prajurit ini sedang menjalani pelatihan intensif untuk melawan musuh. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan 9.000 tentara Rusia akan ditempatkan di negaranya sebagai bagian pengelompokan regional untuk melindungi perbatasannya. Pasukan Rusia dan Belarusia ini akan dikerahkan ke dekat perbatasan Ukraina sebagai bentuk antisipasi ancaman dari Ukraina dan negara-negara barat yang menjadi sekutu Ukraina. Bukan hanya mengintensifkan latihan bersama dengan sekutunya, Angkatan Bersenjata Rusia juga terus memberikan pelatihan tempur untuk para wajib militer yang dimobilisasi untuk pertempuran di Ukraina. Ini terlihat dari video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada 30 November 2022
di mana rekrutan Rusia ini menjalani pelatihan tempur yang intensif, seperti menembakkan roket dan penggunaan senapan. Informasi dari Intel Kajili mengutip keterangan dari Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa latihan tempur untuk rekrutan Rusia yang dilakukan di tempat pelatihan distrik militer selatan wilayah Rostov ini juga bertujuan untuk mengasah keterampilan mereka dalam ketentaraan. Pelatihan militer yang diterima tentara cadangan ini berupa penembakan taktis dari senjata kecil dengan perlengkapan khusus pada area jangkauan dengan dinding tempat berlindung, lorong koridor, dan bukaan jendela untuk menembak dari berbagai posisi tidak nyaman pada target jarak 15 hingga 70 meter dengan perubahan posisi tembak. Kurang lebih 283 hari berlangsungnya perang Rusia versus Ukraina sejak awal invasi Rusia di Ukraina pada Februari 2022 yang lalu tentunya membuat banyak prajurit Rusia yang gugur di medan perang, sehingga Rusia pun mengerahkan pasukan cadangannya beserta warga yang dimobilisasi untuk memperkuat daya gador Rusia di wilayah pertempuran Ukraina. Ribuan pasukan cadangan dan warga yang dimobilisasi ini pun kemudian dibekali dengan latihan tempur yang intensif sebelum mereka diturunkan ke medan pertempuran yang sesungguhnya. Kementerian Pertahanan Rusia juga merilis video yang menunjukkan pasukan Rusia sedang meluncurkan beberapa roket dari kendaraan sistem peluncur roket ganda dengan simbol Z ke arah posisi militer Ukraina. Ini merupakan momen di mana tank-tank Rusia dihajar habis-habisan oleh Ukraina. Pada video yang lokasinya tidak terkonfirmasi ini memperlihatkan beberapa unit tank Rusia yang bernasib apes, diledakkan satu persatu oleh artileri dan ranjau anti-tank Ukraina. Melihat dari ledakannya sepertinya juga ikut menghanguskan personil yang ada di dalamnya. Sementara itu di wilayah Donbas, tentara Ukraina terus melakukan serangan ke arah posisi militer Rusia dengan berbagai peralatan militer mereka. Melalui rekaman video dari Brigade Jager terpisah ke-68 ini menunjukkan tentara Ukraina menembakkan peluru dari mortir di wilayah Donbas.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataannya mengatakan bahwa situasi di garis depan pertempuran dalam keadaan sulit dikarenakan pasukan Rusia yang terus berusaha untuk maju di wilayah Donbas dan Kharkiv. Zelensky juga mengatakan Rusia sedang mencoba untuk maju dalam wilayah Donetsk, Luhansk, dan Kharkiv Timur, meskipun Rusia mengalami kerugian yang sangat besar. Menurut salah satu komandan yang bertugas di wilayah Donbas, bahwa serangan mortir yang mereka lakukan dibalas dengan tembakan tank dari pasukan Rusia, yang membuat posisi mortar mustahil bertahan lebih lama untuk menahan gerak maju pasukan Rusia. Video yang dirilis oleh Brigade Mekanik ke-93 ini menunjukkan personil mereka menghajar tentara Rusia di berbagai titik di wilayah Bakhmut, yang merupakan salah satu wilayah terpanas di zona perang Ukraina, di mana pengencerotan yang dilakukan oleh masing-masing kubu seakan tidak pernah berhenti dan sangat-sangat menguras berbagai sumber daya di kedua belah pihak. Beberapa target berhasil dihancurkan oleh Brigade Mekanik ke-93, termasuk tentara Rusia yang sedang bersembunyi di parit pun tidak luput dari hantaman yang tentunya membuat para prajurit Rusia itu langsung menghadap ke Bapa yang di atas. Tragis. Ya, mau biji mana lagi, mau tidak mau, suka tidak suka harus tetap latihan. Kira-kira seperti itu yang dikatakan dalam hati para tentara Rusia ini, yang dimana mereka tetap latihan tempur di tengah kondisi cuaca yang keras. Video yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia ini memperlihatkan para prajurit Rusia melakukan latihan tempur di area yang hampir seluruhnya dipenuhi dengan es dalam cuaca yang ekstrim. Perang di musim dingin tentunya memerlukan ketahanan fisik yang ekstra, sehingga itulah para prajurit Rusia ini tetap harus latihan untuk menyesuaikan mental, fisik, dan ketangkasan mereka dalam menghadapi pertempuran di Ukraina yang memasuki musim dingin yang keras. So, biji mana pendapat kalian mengenai informasi ini? Silahkan salto-salto kalian di kolom komentar. Dari area orange belakang rumah Pak Nawal, admin mengupload videonya. Sayonara baby, see you next time, bye bye.